Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dini Faradila dengan NIM B1B1 20106. Saya dari kelompok 3 mempresentasikan bab 7 yaitu penarikan atau rekrutmen. Rekrutmen adalah proses mendapatkan sejumlah tenaga kerja yang qualified untuk jabatan atau pekerjaan utama, produk lini, dan penunjangnya di lingkungan suatu organisasi atau perusahaan. 3 kegiatan pokok rekrutmen. Yang pertama itu kegiatan seleksi, merupakan proses menciptakan keputusan dalam menerima atau tidak menerima setelah mempertimbangkan setiap pelamar atau calon untuk suatu pekerjaan atau jabatan. Yang kedua, kegiatan penempatan, merupakan penugasan seorang pekerja pada suatu jabatan atau unit kerja di lingkungan suatu organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, kegiatan sosialisasi atau orientasi, yaitu proses orientasi seorang pekerja baru pada organisasi atau unit kerja tempatnya akan bertugas. 4. Sikap berbeda di lingkungan perusahaan dalam melakukan rekrutmen. Yang pertama, sikap pasif tanpa diskriminasi. Yang kedua, rekrutmen berdasarkan perbedaan. Yang ketiga, rekrutmen berdasarkan prioritas. Yang keempat, rekrutmen dengan penjatahan. Rekrutmen internal merupakan persediaan tenaga kerja dari dalam organisasi atau perusahaan untuk memenuhi permintaan karena adanya jabatan kosong. Pasar tenaga kerja dipengaruhi oleh 3 unsur. Yang pertama, tergantung pada ketentuan formal dan informal organisasi dalam menjabarkan tugas-tugas setiap pekerjaan atau jabatan. Yang kedua, dipengaruhi oleh metode yang dipergunakan dalam memilih para calon di antara para pekerja. Yang ketiga, dipengaruhi oleh prosedur dan kewenangan dalam mencari dan membina calon yang potensial dan dapat dipertanggungjawabkan dalam usaha mengisi kekosongan suatu pekerjaan atau jabatan. Kegiatan populer dalam rekrutmen internal. Yang pertama itu rencana suksesi rekrutmen. Ini merupakan kegiatan yang difokuskan pada usaha mempersiapkan kerja untuk mengisi posisi-posisi eksekutif. Yang kedua, penawaran terbuka untuk suatu jabatan atau job posting. Rekrutmen terbuka ini merupakan sistem mencari pekerja yang berkemampuan tinggi untuk mengisi jabatan yang kosong dengan memberikan kesempatan pada semua pekerja yang berminat atau ada jabatan kosong diumumkan melalui media intern, buletin perusahaan, papan buletin atau pengumuman. Yang ketiga, pembantuan pekerja rekrutmen dapat dilakukan melalui pembentukan pekerja atau suatu jabatan dari unit kerja lain pekerja yang ada. Rekrutmen eksternal adalah proses mendapatkan tenaga kerja dari pasar tenaga kerja di luar organisasi atau perusahaan. Bentuk pasar tenaga kerja eksternal yang pertama, hubungan dengan universitas atau perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan yang bertugas menghasilkan tenaga kerja sesuai dengan lapangan kerja yang terdapat di masyarakat. Untuk meningkatkan keberhasilan rekrutmen melalui kampus-kampus di negara, industri perusahaan atau organisasi, perlu mengelola beberapa kegiatan, yaitu A. Para manajer di luar kegiatan mencari tenaga kerja perlu memperbanyak kunjungan ke universitas untuk mencari informasi. B. Rumuskan dan terbitkan brosur rekrutmen yang isinya cukup rinci. C. Sediakan lebih banyak waktu dan sumber-sumber yang diperlukan untuk pelatihan para penginterview yang akan seleksi calon pekerja lulusan universitas. D. Untuk setiap calon yang akan berkunjung di perusahaan, siapkan terlebih dahulu rencana perjalanan dan agenda acaranya sebelum tiba. E. Memberikan jaminan bahwa keterangan tentang posisi atau jabatan kosong dapat dijadikan bahan banding dengan perusahaan lain sebagai kompetitor. Yang kedua, eksekutif mencari perusahaan. Sering terjadi sebuah perusahaan memerlukan eksekutif senior untuk mengisi jabatan penting dengan menawarkan upah atau gaji yang kompetitif dibandingkan dengan perusahaan sejenis. Yang ketiga, agen tenaga kerja. Rekrutmen eksternal lainnya dapat dilakukan melalui agen tenaga kerja yang memiliki calon dengan beberapa kualifikasi dan kualitasnya. Yang keempat, rekrutmen dengan advertensi dapat dilakukan dengan cara
Mengatasi hipertensikan tenaga kerja yang diperlukan untuk keperluan itu dapat digunakan surat kabar lokal, termasuk majalah, radio, dan televisi, serta lain-lain. Bentuk lain rekrutmen yang bisa digunakan. Yang pertama, teman atau famili pekerja. Yang kedua, kantor atau penempatan tenaga kerja. Yang ketiga, balai latihan keterampilan. Yang keempat, organisasi profesional. Bentuk lain rekrutmen yang bisa digunakan, teman atau famili pekerja. Meningkatkan kecermatan rekrutmen. Yang pertama, memperbaiki karakteristik dan posisi pekerjaan yang mengalami kekosongan. Misalnya meningkatkan posisinya satu jenjang lebih tinggi karena tanggung jawabnya cukup berat atau meningkatkan upah atau gajinya. Yang kedua, mengurangi standar pekerjaan untuk merekrut calon pekerja yang terbaik di antara semua calon yang ada. Yang ketiga, mempergunakan metode rekrutmen yang lebih teliti, cermat meskipun mungkin lebih mahal. Yang keempat, memperluas wilayah geografis dalam pencarian tenaga kerja yang dibutuhkan. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi saya.